Nah, di dalam trading plan-nya seperti apa? Maka kita sekali lagi harus bisa menentukan dulu big picture-nya arahnya kemana, lalu arah tren yang sedang terjadinya seperti apa, lalu kita menentukan entry terbaiknya dengan posisi harga terdekat seperti apa, lalu kita tentukan kita punya area stop loss-nya ini kurang lebih ada di area mana, lalu kita bisa tentukan targetnya di mana. Nah, inilah bagaimana kita akan membuat yang namanya trading plan. Jadi trading plan ini tidak hanya berbicara tentang kita entry, lalu dicuan, tapi kita melupakan satu yang namanya stop loss. Ini nggak boleh lewat, gitu ya. Dan satu hal yang mungkin teman-teman lupa, mungkin teman-teman udah sering dengar, oh bikin aja entry, stop loss, dan target. Tapi teman-teman lupa bagaimana teman-teman lihat big picture dan arah tren. Gitu. Bikin ini di semua saham, even saham downtrend bisa teman-teman bikin. Tapi secara peluang, bagaimana teman-teman bisa dapetin profit yang jauh lebih besar agak susah. Tapi kalau misalkan teman-teman trading searah dengan tren sedang uptrend, untuk cari profit sekali lagi jauh lebih gampang. Big picture-nya strong banget uptrend-nya, maka jauh lebih mudah untuk mendapatkan profit. Gitu ya teman-teman. Nah, contoh misalkan di sini ini sahamnya kebetulan lagi turun. Kita tahu bahwa kalau sahamnya lagi turun, someday dia akan masuk ke dalam fase yang namanya accumulation. Itu kemungkinan di box kuning ini accumulation nih. Kenapa? Karena kita lihat bahwa di sini harga turun, volume nggak ada. Yang namanya accumulation biasanya dia mulai muncul volume besar. Gitu. Kelihatannya ini baru ada accumulation. Dan sekali lagi teman-teman, accumulation itu pasti di bawah, nggak mungkin di atas. Gitu ya. Nah, maka kita bisa berasumsi bahwa kemungkinan besar ini kayaknya kalau confirm ini accumulation, maka kita bikin yang namanya trading plan. Trading plan-nya seperti apa? Kita tahu, kalau di sini arahnya adalah turun, ini accumulation, next pasti uptrend. Lalu trading plan-nya kita lihat, harga resistennya yang terdekat ada di mana nih? Yang ada terdekat ini supportnya yang dulu di accumulation-nya di 230, lalu dia punya resisten di 455. Lalu kalau misalkan kita lihat targetnya, satu kali dia jarak daripada dia punya accumulation adalah 225. Maka kalau misalkan kita tunggu dia break di atas ini, kita baru mau entry. Kenapa? Karena terkonfirmasi dia keluar daripada dia punya area accumulation dan dia akan starting dia punya uptrend. Nah, inilah yang kemarin kita udah sempat bahas early stage. Gitu ya, early stage uptrend. Nah, maka kalau misalkan kita entry-nya di sini, lalu kita pasang stop loss-nya di mana? Kita pasang stop loss di bawah daripada titik dia punya area breakout. Kenapa? Karena kalau di sini dia gagal, berarti kan di sini area resisten, maka dia akan kembali turun ke lantai daripada dia punya area support. Itu baru dia akan naik lagi. Ini adalah kemungkinan yang akan terjadi. Maka kita tahu kalau misalkan kita nggak cut loss di sini atau stop loss di sini, dia harganya akan turun secara signifikan. Maka kita cut loss dulu di area sini. Nanti kalau dia naik lagi gampang, kita re-entry. Itu gampang. Yang paling penting sekali lagi menjaga modal kita supaya kalau turun nggak dalam. Gitu ya. Maka selanjutnya kita cek, area entry-nya adalah tadi di atas 455, area stop loss-nya di bawah 455 kurangi 1%, lalu targetnya sesuai dengan area di bawah 225 poin, maka targetnya adalah 680 harganya. Maka kita tinggal cek, kalau ternyata harganya berhasil breakout di sini, gitu ya, maka kemungkinan dia untuk capai dia punya target di 680 ini nggak susah, teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu, sekali lagi big picture-nya yang terjadi seperti apa. Kita tahu big picture-nya sekali lagi, dia baru keluar daripada accumulation, baru mau starting uptrend. Gitu ya. Maka kita tahu ketika kita entry, kita punya probabilitas yang jauh lebih besar dibandingkan kita punya resiko. Plan-nya sekali lagi udah kelihatan. Secara probabilitas lebih besar. Tinggal kita susun yang tadi kita punya perjalanan. Kalau misalkan harganya entry-nya adalah naik di atas 455, biasanya 455 ditambahin 1%.
Lalu stop loss-nya kalau tadi ini 455-nya sini, kalau dia kembali turun maka 455 kurangi 1%, kita lakukan stop loss. Nah, targetnya ini adalah 1 kali tinggi daripada dia punya accumulation. Nah, inilah targetnya. Nah, kalau teman-teman udah bisa bikin hal simpel seperti ini, dan teman-teman bisa analisa dulu tren yang akan terjadi, maka teman-teman akan jauh lebih mudah mendapatkan profit. Kenapa? Karena teman-teman tradingnya searah dengan tren, searah dengan siklusnya, teman-teman tahu bahwa oh arusnya lagi mau naik ya teman-teman, sekali lagi jadi ikan mati aja, diem duduk di dalam gitu, jangan lawan arah. Kalau lawan arah ya agak susah kalau di saham, beda dengan kehidupan asli. Sekali lagi itu ya, tinggal duduk diam. Yang paling penting sekali lagi, plannya udah ada belum? Nah, kalau plannya udah ada, boleh banget masuk. Kenapa? Karena teman-teman tahu batas resiko maksimum yang teman-teman bisa tanggung tadi, misalkan di bawah 455, 450, maka nyampe sana teman-teman cut loss. Tapi kalau naik, ruginya cuma 10 poin, tapi sekali naik, teman-teman bisa dapat kurang lebih 225 poin. Jadi perbandingannya berapa teman-teman? Tadi kalau misalkan entry di sini adalah 460 misalkan, kita stop loss-nya adalah 50 misalkan. 450, kita rugi lah kurang lebih 2,5% lah ya, 2,5%. Lalu profitnya ini 200 poin, dari 4 ini mungkin sekitar berapa nih? 400, 200 ya, kurang lebih 50% lah ya. Jadi kurang lebih perbandingan ini bisa 1:20. Nah, secara probabilitas dan targetnya ini gede banget teman-teman. Biasa kita pasang target itu minimum 1:2. Kalau misalkan target kita adalah 2 kali daripada kita punya kerugian, ya kita boleh entry. Apalagi kalau misalkan contohnya dalam kasus kali ini dia punya rewardnya itu besar banget, maka kita boleh banget entry. Dan ini salah satu cara kita untuk bisa dapetin profit-profit yang cukup lumayan besar. Kenapa? Sekali lagi kita tahu, kita kalau ruginya kecil banget, kalau kita berhasil, kita dapat cuannya gede banget. Gitu. Maka inilah yang selalu akan kita cari. Fokuskan selalu dengan kita punya trading plan. Kalau misalkan kondisinya memang nggak memungkinkan, sebaiknya jangan dipaksakan. Cari lagi kereta-kereta selanjutnya. Kenapa? Karena akan selalu ada kereta-kereta baru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Musim selalu berubah. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan market, kita melihat peluang, lalu kita bisa melihat bahwa kita bisa entry dengan posisi yang kurang lebih cukup aman, sehingga kita tidak kalau rugi gede, kalau untung kecil. Kalau rugi gede, untung kecil, kapan untungnya gitu kan. Maka sekali lagi carilah tipe-tipe saham yang sekali lagi bisa mendatangkan profit yang cukup lumayan dengan resiko yang minim, dengan dibantu dengan trading plan yang matang. Gitu ya. Sekali lagi, yang namanya trading itu perjalanan kayak lari maraton teman-teman, bukan sprint. Jadi hari ini gagal, ya nggak apa-apa. Besok market masih buka. Selama kita masih nggak nyangkut, masih kita punya modal, kita masih bisa trading. Selama kita masih punya modal, masih bisa trading. Selama kita bisa lihat peluang, risk reward-nya oke, ya kita trading lagi aja, nggak apa-apa, no problem. Gitu ya. Nah, selanjutnya dong, kalau misalkan kita udah cuan nih, misalkan dari 100 juta, misalkan modalnya jadi 200 juta, sebaiknya 100 jutanya kita amankan. Kenapa? Karena dengan kita mengamankan 100 juta yang pertama, kita akan jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena sama sekali itu duitnya duit untung semua. Kita udah nggak ada pressure terhadap diri kita sendiri. Sekali lagi, musuh terbesar bukan dari market, tapi dari diri kita sendiri. Nah, jadi fokuslah sama hal-hal yang bisa kita atur, teman-teman. Apa aja yang bisa kita atur, kapan kita entry, yang tadi menentukan kita entry, kapan kita keluar, lalu berapa banyak yang bisa kita beli atau yang mau kita beli, dan berapa banyak yang kita siap rugi. Teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu, sekali lagi, sebelum teman-teman running, teman-teman punya bisnis. Gitu ya. Sebelum teman-teman running, teman-teman punya posisi di dalam trading. Gitu.
Lalu selanjutnya kenapa? Karena memang di dalam market ini kita hanya punya 5 hal pasti, teman-teman. Dan ini adalah pilihan dari teman-teman. Satu, kita bisa cuan besar, kita bisa cuan kecil, kita bisa nggak untung, nggak rugi, kita bisa rugi kecil, dan kita bisa rugi besar, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman bisa menghilangkan yang rugi besar, BEP ini ya kita nggak anggap lah, karena BEP nggak kemana-mana. Cuan kecil dan rugi kecil ini menjadi BEP juga ya, teman-teman. Maka yang tersisa apa? Teman-teman akan cuan besar. Nah, tapi kalau dibalik sekarang, teman-teman cuan kecil udah TP, cuan kecil udah TP, cuan kecil udah TP, cuan besar nggak pernah. BEP ya nggak kemana-mana. Rugi kecil menghilangkan dengan cuan kecil. Yang kesisa apa, teman-teman? Kalau teman-teman tiap kali cuan kecil dijual, rugi nggak pernah di cut loss, porto teman-teman pasti akan berakhir di merah. Kenapa? Karena akan selalu rugi gede yang dipegang. Jadi mindsetnya harus dibalik. Kalau lagi turun, teman-teman harus berani nge-cut supaya teman-teman sekali lagi melewati yang namanya rugi besar. Sehingga yang akan tersisa di portofolio adalah cuan besar, dan inilah yang teman-teman harus selalu ingat di dalam membangun bisnis di dalam trading. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya pilihan ada di tangan kita gitu kan. Maka pilihlah dengan bijak. Sekali lagi teman-teman, rule of 10,000 hour ini nggak pernah bohong menurut aku pribadi. Selalu kerja keras, jangan pernah patah semangat, dan good luck buat semuanya. Thank you.